ada beberapa kesalahan orang ketika mengelola emosi. Terutama emosi-emosi yang gak nyaman ya. Apapun lah, Anda boleh sebut. Sedih, marah, kecewa. Paling tidak ada 3 kesalahan. Nah, rumusnya itu Bu, insya Allah Bu, ini sederhana, tapi powerful. Dihafalin ya Bu, sayang kalau nggak hafal, beneran. Itu doa indah banget Bu, jangan sampai lewat Bu. Minimal tuh ba'da subuh, ba'da asar. Namanya hidup kan kita pasti nggak bisa menghindar dari ya kadang-kadang ngerasa sedih, kadang-kadang ngerasa berat, kadang-kadang ngerasa cemas. Nah, pagi ini saya akan sampaikan ada beberapa kaidah, ada beberapa rumus yang mudah-mudahan rumus ini, jurus ini bisa kita pakai untuk melepas segala kesedihan, segala kecemasan. Mau tahu nggak? Jadi penting nggak nih? Penting nggak nih materi kita pagi ini Bu? Bener, ini insya Allah nanti pulang dari sini Bapak Ibu ya bawa jurus ini. Jurus untuk melepas kesedihan. Jurus untuk melepas kecemasan. Apapun lah. Pokoknya segala emosi yang membuat batin kita nggak nyaman. Itu diantara jurus pentingnya untuk ngelola suasana batin agar dada kita lapang, agar kita tenang, agar kita nggak tenggelam dalam emosi yang nggak nyaman itu, ini jurusnya. Karena gini Bu, ada beberapa kesalahan orang ketika mengelola emosi, terutama emosi-emosi yang nggak nyaman ya. Apapun lah, Anda boleh sebut, sedih, marah, kecewa. Paling tidak ada 3 kesalahan. 3 kesalahan itu, yang pertama, ditekan, dipendem, ya, repressing. Jadi dia sebetulnya nggak baik-baik saja, tapi dia pura-pura baik-baik saja. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Dia berusaha menekan itu. Itu bahaya loh Bu. Itu nggak sehat secara mental. Itu bisa jadi bom waktu. Jadi Anda tuh nggak mau deal sama emosi itu. Diteken-teken gitu. Itu suatu hari kalau terpantik dikit aja bisa meledak gitu. Itu bakal mengubah karakter kita. Akhirnya kita jadi manusia yang gampang marah, senggol, bacok, ya, temperamen, bahkan untuk hal-hal yang kecil. Itu kesalahan pertama, ditekan-tekan, ya, dipendem. Itu bahkan bisa jadi bom waktu itu. Atau yang kedua, dilampiaskan tapi dengan cara yang tidak jernih. Ya. Jadi lega sih, tapi ngerusak, destruktif, nyakitin orang. Ya, ngamuk-ngamuk, lempar piring, apalagi. Teriak-teriak. Enggak begitu. Ya, ngebut-ngebut. Ya. Di jalan. Itu juga nggak tepat. Itu nggak tepat. Ada lagi kesalahan yang ketiga. Tadi yang pertama apa kesalahannya? Ditekan. Yang kedua, dilampiaskan tapi dengan cara yang tidak baik. Atau yang ketiga, melarikan diri. Diabaikan. Jadi apa? Kabur, escape. Gitu. Dia cari pelarian. Jadi nggak diselesaikan itu. Dia nggak mau duduk sama emosi itu. Kenapa? Kalau duduk mungkin sakit. Padahal kalau kita mau duduk bentar aja, kita cenderung bisa berdamai kok. Tapi dia nggak mau, dia lari. Ibu-ibu kan juara lomba 1 lari ya. Lari apa? Lari dari kenyataan. Lari, escape, jalan kemana.
ya, atas nama healing, pergi kemana, bahkan naudzubillah ya, ada yang pelariannya ke obat-obatan, minum-minuman keras, itu nggak menyelesaikan itu. Itu 3 kesalahan dalam mengelola emosi. Apapun judul emosinya, sedihkah, kecewakah, marahkah. Nah terus yang benar gimana dong Ustaz? Nah ini mau kita bahas nih. Ini mau kita bahas. Nah, rumusnya itu Bu, insya Allah Bu, ini sederhana, tapi powerful. Beneran. Sederhana sekali Bu, tapi ini jadikan pegangan, jadikan ini jurus yang terus Anda latih. Jadi walaupun kita tahu jurusnya Bu, kalau nggak pernah kita latih, nggak bisa. Ibu udah tahu jurusnya nih, dilatih habis ini. Makanya kalau kata Bruce Lee, Ibu kenal Bruce Lee? Kenal di mana Bu? Kalau kata Bruce Lee, dia ngomong gini, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus. Nggak takut saya. Tapi saya takut dengan orang yang punya 1 jurus, diulangnya 1000 kali. Percuma orang punya 1000 jurus, tapi nggak pernah dilatih. Lebih takut orang itu punya 1 jurus, tapi dilatih ribuan kali. Mungkin jurusnya cuma mukul, tapi karena dilatih terus sekali pukul Bu, mematikan itu. Ibu-ibu nih sering alhamdulillah datang ke majelis taklim, belajar. Kan dapat banyak jurus tuh. Dipakai. Jangan cuman ditulis. Kan saya pernah bilang ya, itu proses belajar itu bukan cuma datang dengerin. Kalau itu namanya jiping, apa jiping? Ngaji kuping. Terus pulang dari pengajian langsung berasa soleh. Mana ada kayak gitu. Yang ada malah nambah hisap Bu. Kamu ngaji setiap pekan nggak ada yang berubah dari akhlakmu. Itu malah nambah hisap. Bagaimana setiap kali kita datang ke majelis? Pengen saya amalkan ya Allah. Pengen saya latih gitu kan. Ngaji tentang sabar. Begitu pulang, apa otomatis jadi sabar? Mana bisa. Ya. Perlu dilatih. Nah Allah lihat tuh. Begitu pula yang mau kita bahas. Ini ada jurus insya Allah. Kalau ibu-ibu pakai jurus ini, terutama dalam keadaan batin gak nyaman, apapun, sedih, kecewa, ya, patah hati, takut. Ini mudah-mudahan jadi jurus yang ampuh. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau aja apa mau banget? Sederhana Bu, tapi powerful. Serang ini udah saya simplifikasi lah. Ibu-ibu belajar teori tentang apa? Pengendalian emosi. Wah, rumit. Itu bidang saya. Itu bidang saya. Iya. Ibu belajar tentang emotional intelligence. Iya. Tentang EQ, tentang emotional mastery. Teorinya banyak, tapi saya akan sederhanakan untuk ibu-ibu. Mau nggak? Bener nih. Jadi jangan gini loh. Kadang-kadang kita tuh suka kalau dapat ilmu, terus ngomongnya gini, gitu doang. Bu, kadang-kadang gitu doang itu hasil ngedalemin kerumitan. Bisa dipahami gak? Iya. Jadi justru kata pepatah dalam bahasa Inggris, simplicity is the ultimate sophistication. Coba diulang Bu. Simplicity, kesederhanaan, itu seringkali adalah puncaknya kerumitan. Jadi kadang-kadang kita dengar dari para ulama, oh gitu doang. Padahal gitu doang itu tuh Bu, itu hasil belajar panjang tuh. Oh ternyata ini intisarinya.
Saripati. Iya. Jadi ini jurus yang mau saya kasih ini setidaknya hasil belajar saya belasan tahun. Saya jadi trainer, ya, ngedalamin tentang happiness science, ngedalamin tentang pengendalian diri, pengendalian emosi. Betul Bu, ini pada intinya ini rumusnya. Waduh, mahal nih. Ya. Gampang, sederhana Bu. Supaya gampang diingat, saya kasih judul, jurusnya itu 3M. Coba diulang, apa? Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan itu ya. Ini 3M yang lain. 3M untuk Anda bisa menjadi master dari emosi Anda. 3M agar Anda bisa mengendalikan, mengelola, melepas segala ketidaknyamanan batin. Udah siap? M yang pertama. Apa M yang pertama? Mengaku. Coba diulang. Sekali lagi. Ini M yang pertama. Ini pintu gerbang paling awal untuk pemulihan jiwa. Ngaku. Kenali apa yang Anda rasa, sadari itu, izinkan itu hadir dalam batin Anda dan akui. Akui. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku sakit hati. Ya Allah, aku kecewa. Ngaku. Ya. Kenapa? Karena beberapa orang itu denial. Tadi itu denial itu dia menyangkal. Ya, dia menyangkal. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa. Ya. I'm okay. Gwencana yo. Kita pura-pura baik-baik saja, padahal kita tidak sedang baik-baik saja. Padahal it's okay to not be okay. Waduh, itu judul drama Korea katanya Bu. It's okay to not be okay. Nggak apa-apa kok kalau kita nggak baik-baik saja. Namanya juga manusia Bu. Tadi saya bilang, Nabi aja pernah ngalamin yang namanya suasana batin yang itu mungkin bikin dia hampir sempit dadanya. Jadi nggak apa-apa, izinkan. Allow yourself to be human. Izinkan bahwa kita ini manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan robot. Kita bukan AI. Iya, coba Ibu tanya sama AI. Ada kan di WhatsApp ya? Ibu tanya, wahai ChatGPT, apakah Anda pernah bersedih? Coba aja, pengen tahu jawabannya apa? Pasti jawabannya, tidak, saya ini robot, saya ini program. Dia mungkin tahu segalanya, tapi dia nggak pernah tuh ngalamin, namanya bukan manusia. Lah kita kan manusia Bu. Jadi akui, sadari. Segala sesuatu yang tidak kita sadari itu nggak bisa kita kendalikan. Makanya Bu, ini pintu gerbang awal pemulihan. Ini pintu gerbang awal penyembuhan batin. Ya. Karena orang itu kalau sudah ngaku aja Bu, udah ngaku aja, itu udah setengah jalan tuh. Termasuk penyakit-penyakit hati. Misalkan kemarin ada orang curhat sama saya, Mas Sony, saya tuh Mas masih suka sombong, saya tuh Mas masih suka ria. Dia udah ngomong gitu aja Bu, itu udah luar biasa. Dikit lagi sembuh itu. Beberapa orang aku gak mau. Itulah bedanya penyakit fisik sama penyakit hati. Kalau penyakit fisik, orang cenderung ngaku.
dan dia akan berjuang sekuat tenaga untuk penyembuhan. Ngaku. Ditanya dokter, gimana Pak Bu? Dok, pusing dok, sakit perut dok, lambung nih dok, pinggang nih dok. Ngaku kalau sakit fisik. Tapi kalau penyakit hati orang cenderung denial, nggak ngaku. Kamu sombong ya? Enak aja saya sombong, kamu yang sombong gitu. Padahal Bu, kalau penyakit fisik itu bisa menggugurkan dosa. Kalau kita ridho, tapi kalau penyakit hati itu nambah dosa. Penyakit fisik apa sih paling efeknya? Penyakit fisik paling efeknya tidak bisa merasakan lezatnya makanan. Kalau lagi sakit fisik kan Bu, kadang-kadang sate juga nggak enak, semua nggak enak, es kelapa nggak enak. Ya. Tapi kalau sakit hati, penyakit hati, yang hilang itu kelezatan ibadah. Nauzubillah. Ya. Kalau sakit fisik kan paling makan nggak enak Bu. Kalau penyakit hati Bu, ibadah yang nggak enak Bu. Ya. Kalau sakit fisik, tadi tuh, kalau dia ridho jadi penggugur dosa, ya, semakin dia merasakan sakit, makin gede yang dihapus dosanya, dan kalau meninggal bisa husnul khotimah. Tapi kalau penyakit hati, udah mah nggak nyaman, nambah-nambah dosa terus, dan meninggalnya berpotensi su'ul khotimah, na'udzubillah. Jadi yang pertama, mengaku. Coba diulang, apa? Nah, M yang pertama ini dibagi 3 lagi. Ini masih M yang pertama nih Bu. M yang pertama dibagi 3 lagi. Mengaku apa saja. Nih ya, jurus untuk melepas segala ketidaknyamanan batin. Mengaku yang pertama itu mengakui segala rasa. Tadi tuh, pokoknya apapun yang dirasa, Anda kenali itu, Anda akui. Jangan disangkal. Oh saya sedih, saya kesel. Kalau perlu tulis Bu. Ya. Karena tulis itu membantu kita mengurai pikiran yang kusut. Ya. Sedih. Kita nih udah mulai jarang nih. Padahal itu terapi loh Bu. Nulis itu terapi. Nulisnya buat sendiri, bukan nulis di sosial media. Hatiku hancur, ngapain? Itu mah caper, itu mah. Nulis buat sendiri. Itu namanya writing therapy, journaling. Pokoknya segala yang kita rasa, tulis aja dulu. Ya Allah, walaupun kita belum tahu solusinya apa. Itu mengurai, karena kita tuh batin kita nggak nyaman karena ada yang kusut dalam pikiran. Begitu kita nulis, kita mulai mengurai itu. Jadi mengaku yang pertama itu mengakui segala yang kita rasa. Aku aja dulu. Nah, sekarang mengaku yang kedua. Ngaku apa? Ngaku apa Bu? Ngaku apa? Ayo. Kan saya udah duga. Kalau saya bilang, ngaku apa lagi Bu? Pasti jawabnya, ngaku dosa, ngaku salah. Itu betul, tapi itu nomor 3. Ada yang perlu diakui sebelum kita ngaku dosa dan ngaku salah. Apa coba? Hah? Itu kan udah tadi. Kuncinya ada di doa Sayyidul Istighfar. Lihat Bu, sebelum kita ngaku dosa, kita ngaku apa dulu? Saya ingetin. Abu ulaka bini'matika alayya wa abu ubidambi. Lihat Bu, urutannya Bu. Ya. Ibu hafal kan Sayyidul Istighfar? Dihafalin ya Bu? Sayang kalau nggak hafal, beneran. Itu doa indah banget Bu. Dan kalau bisa kita baca setiap pagi, setiap petang. Bahkan kata Nabi, kalau kita baca Sayyidul Istighfar pagi, sorenya kita meninggal, surga baginya. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar sore,
Paginya meninggal, surga baginya. Jangan sampai lewat bu. Minimal tuh ba'da subuh, ba'da asar. Ayo coba baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Tahan. Itu kalimat pertamanya tuh tadi tuh mengakui kehambaan kita dulu. Ya enggak? Aku nih hambamu ya Allah. Engkau Robku ya Allah. Itu ngakui kehambaan dulu tuh. Segala kelemahan kita, segala rasa. Nah, baru setelah itu Abu ulaka bini'matika alayya, terus wa abu ubi dzambi. Lihat tuh. Lihat urutannya. Ngaku apa dulu? Ngaku nikmat dulu. Abu ulaka bini'matika alayya. Abis ngaku nikmat baru ngaku dosa. Wa abu'u bidzambi. Lihat bu, ini penting loh bu. Ini penting. Anda bayangkan ya, bahkan ini dalam doa Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Rasulullah ngajarin kita mengakui nikmat dulu. Jadi bukan cuma ingat dosa bagus, tapi beriringan dengan ingat nikmat. Jadi dalam keadaan sedih sekalipun ibu, coba deh, ini kita baru M yang pertama loh. M yang pertama aja udah powerful banget ini bu. Ngaku nikmat. Karena dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesedih apapun, ada begitu banyak bunda nikmat yang Allah kasih dalam hidup. Betul nggak? Open your eyes. Open your heart. Ini udah sering kita denger lah. Anda udah hafal ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Terus itu Quran surat Al-Insyirah ayat 5, ayat 6. Bu, itu kayaknya pengulangan ya. Coba dibaca lagi. Fa inna ma'al usri yusra. Coba. Kayak pengulangan enggak? Kalau kita orang awam ngebaca ayat itu kayak pengulangan, betul ya bu? Oke, nggak apa-apalah. Kalaupun cuma itu yang kita tangkep, itu aja udah kabar bahagia bu. Kenapa? Karena kalau yang namanya pengulangan itu berarti penegasan. Kalau misalkan saya bilang, Bu, insya Allah saya datang ke Cibubur. Bu, insya Allah saya datang ke Cibubur. 2 kali saya ngomong, itu artinya saya menegaskan. Oh, itu Allah yang negesin bu. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri. Nah ternyata kata para ulama, sebentar, itu bukan pengulangan. Kenapa bukan pengulangan? Karena ketika menyebutkan kesulitan, ada alnya, ada alif lamnya bu. Fa inna ma'al usri, al-usri. Ketika kesulitan ada alnya. Kalau ada alnya bu, dalam kaidah bahasa Arab, itu berarti ma'rifah. Sesuatu yang definitif, yang bisa kita tunjuk nih. Al-usri. Tapi ketika menyebutkan kemudahan, itu enggak ada alnya. Yusro saja, bukan al-yusro. Coba diulang. Fa inna ma'al usri yusro. Lagi, inna ma'al yusro. Yusronya bu, itu enggak pakai al. Kalau enggak pakai al, dalam kaidah bahasa Arab, itu namanya nakiroh. Sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Kenapa dikatakan itu bukan pengulangan? Kesulitannya sama bu. Itu kan
Quran surat Al-Insyirah ayat 5 ayat 6. Nah, Al-Usri karena ada alnya, kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam sama. Barangnya itu sama. Karena ada alnya. Tapi yusro, kemudahan di ayat yang kelima dan yusro, kemudahan di ayat yang keenam tidak sama. Indah banget, Bu. Jadi ini nggak pakai insya Allah, Bu. Saya bersumpah demi Allah. Dan ini minimal satu kesulitan itu bareng dengan dua kemudahan. Minimal. Ya. Jadi kalau Anda ngerasa, Ustaz, kesulitan saya banyak Ustaz. A, B, C, D, E, Anda punya 50 kesulitan. Bu, kalau Anda punya 50 kesulitan, saya bersumpah demi Allah. Berarti bareng dengan itu, minimal ada berapa kemudahan? 100. 100 itu minimal. Demi Allah, ini gak pakai insya Allah. Masalahnya mata kita yang ketutup. Makanya saya bilang tadi, open your eyes. Open your heart. Ketika Allah menutup satu pintu, di saat yang bersamaan Allah buka lagi dua pintu yang lain. Tapi terkadang kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup itu. Ya Allah, kenapa pintunya Engkau tutup? Buka, nangis di depan pintu yang ketutup itu. Itu lihat. Di situ Allah buka. Dan itu ma'a, bukan ba'da. Fa inna ma'a. Fa inna ma'al, bersama. Kesulitan, ada kemudahan. Bareng, Bu. Oke, mungkin di sini masalah kita belum beres, utang kita belum lunas, ada masalah sakit kita belum sembuh. Oke, tapi lihat. Bareng dengan itu ya Allah, anak-anak ngafal Quran. Allah kasih rezeki yang lain. Makanya kaidah penting dalam melepas kesedihan itu mengaku. Setelah kita mengakui rasa, mengakui kelemahan, mengakui kehambaan, berikutnya mengakui nikmat. Baru sampai situ aja, Bu. Itu udah bisa sembuh tuh sedihnya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Temukan itu. Kadang-kadang gak kelihatan karena ketutup. Bentar nih, saya mau nanya nih, Bu. Bu, saya punya tisu, Bu. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Ini kebayang lah ya jumlahnya ada berapa, kelihatan ya? Nah, misalkan ini, saya iseng, Bu, iseng. Isengnya gimana? Saya mau membalut tembok-tembok di masjid ini pakai tisu. Iseng aja, pengen nutup semua pakai tisu. Kaca-kacanya saya tutup. Jadi saya ambil satu, saya tempel. Oke? Ambil lagi satu, tempel di atasnya. Ambil lagi satu, tempel di sampingnya. Terus kayak gitu. Oke ya? Nah, pertanyaan saya, tolong jawab. Bisa nggak beberapa lembar tisu yang cuman segini nih, itu menutup seluruh masjid ini? Bisa nggak? Jawab, bisa nggak? Jawab yang tegas, bisa nggak? Jawabannya bisa. Bukan. Gimana caranya? Ketika beberapa lembar tisu ini menutup mata Anda. Poin saya apa? Bu, Pak, titip, jangan sampai
masalah-masalah kita yang mungkin belum selesai, hajat-hajat kita yang mungkin belum tercapai, yang sebenarnya cuma segini, tapi itu menutup mata kita dari jutaan nikmat lain yang sudah Allah kasih. Hidup saya susah Ustaz, nggak ada nikmat Allah. Begini nih, Anda taruh di sini nih. Makanya Bu, lawannya syukur itu apa? Kufur. Kufur itu masih satu padanan kata dengan kafir. Jadi kufur, kafir, itu kan bahasa Arab. Itu kalau kita turunkan, diserap dalam bahasa Inggris jadi kafir. Kafir itu apa? Nutup. Orang yang kufur itu orang yang nutup, tertutup. Orang kafir itu orang yang tertutup. Ya. Semoga Allah karuniakan kepada kita hati yang peka atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan. Kalau kata guru saya, Son, ada dua nikmat yang paling puncak dalam hidup. Dua nikmat primer, yang lain sekunder. Kadang-kadang kita tuh untuk bersyukur kebanyakan syarat. Padahal kata guru saya, Son, kalaupun kamu mau ngasih syarat, dua saja. Apa? Dua nikmat primer dalam hidup, bernafas, bersujud. Coba diulang. Nafas Bu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau guru saya bilang, kalau kamu belum sadar nafas ini nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang udah dikubur? Apa Bu? Ya Allah, bisa nggak balik lagi bentar aja memperbaiki amal. Betul Bu? Dan kita masih dikasih. Guru saya bilang, setiap nafas yang kamu hirup itu adalah cinta dari Allah. Makasih ya Allah, kita masih dikasih kesempatan nebus dosa, masih bisa dikasih kesempatan memperbaiki amal. Makasih ya Allah. Yang kedua Bu, bersujud. Sujud itu nikmat Bu, nggak semua orang dikasih hidayah untuk mau sujud, betul nggak? Manusia sekarang ada miliaran Bu, nggak semuanya diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mau sujud. Makanya sujud itu nikmatin Bu, makasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada hamba hidayah untuk mau sujud. Dan sujud itu kan sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya. Ketika seorang hamba itu diilhamkan untuk sujud, itu berarti Allah lagi pengen berdekat-dekat dengan hambanya. Udah yang lain mah sekunder Bu. Primer itu dua itu. Makanya ada dua istilah yang perlu kita bedakan. Ada sujud syukur, ada syukur sujud. Apa Bu? Sujud syukur, syukur sujud. Bedanya apa? Kalau sujud syukur, kita bersujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Betul nggak? Ibu-ibu dapat rezeki apa? Sujud. Nah itu sujud syukur. Ya, dapat hadiah apa? Suami mungkin dapat rezeki apa? Kita sujud. Makasih ya Allah. Anak diterima di kampus favorit, sujud. Makasih ya Allah. Itu namanya sujud syukur. Atau pemain bola habis ngegolin, bagi yang muslim ya, selebrasinya sujud. Itu sujud syukur. Sujud untuk mensyukuri suatu nikmat. Tapi jangan lupa ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Maksudnya apa? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Makasih ya Allah. Masih dikasih kesempatan sujud. Masih bisa dengar suara azan. Makan masih enak ya Allah. Tidur masih nyenyak. Cobalah Bu, sesekali aja nih kalau pas lagi makan ya. Anda pandangin tuh piringnya. Alhamdulillah ya Allah.
Bahkan Bu, para ulama itu menceritakan, ini serius, ada hamba-hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah hanya karena makan. Ada hamba-hamba Allah yang jadi kekasih Allah itu hanya karena makan. Kan biasanya Bu, untuk jadi kekasih Allah gimana? Mungkin tahajud, betul nggak? Ada seorang hamba yang tahajud, nggak putus. Jadilah dia disayang sama Allah. Ada yang lewat jalur sedekah, sedekah, jadilah dia disayang sama Allah. Ternyata Bu, para ulama menceritakan, ada loh hamba-hamba Allah yang itu betul-betul Allah sayang hanya karena makan. Lewat jalurnya jalur makan Bu. Lo kok bisa? Karena seorang hamba ini Bu, setiap kali mau makan, dia tatap nasinya, dia berdoa setiap suapan. Ya Allah, Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Makanya Allah itu akan menambah nikmat bagi mereka yang mampu menghargai, menghayati apa-apa yang sudah Allah kasih.